Kamu ini gimana sih Gus? Udah dari kapan Bapak peringatkan kamu, ha? Kapan kamu bayar uang UKT-nya? Kapan? Kamu ini udah Bapak kasih surat SP juga kok. Mau kamu Bapak keluarkan dari kampus ini, ha? Pak, jangan keluarkan Bagus dari kampus ini, Pak. Bagus mohon, kalau Bapak keluarkan Bagus dari kampus ini, Bagus gak tahu nanti mau kuliah di mana. Mana biaya untuk kuliah lagi, besar banget lagi, Pak. Bagus gak akan mampu buat ngebayarnya nanti. Ya itu mah urusan kamu lah, bukan urusan saya. Pikir aja kamu solusinya sendiri. Ngapain kamu pakai nanya-nanya saya segala? Kalau sampai besok-besok kamu masih belum bisa berubah, maka siap-siap kamu akan segera di DO dari kampus ini, paham? Iya, Pak, paham. Astagfirullahaladzim, aku harus bagaimana ini ya? Aku udah coba menghubungi bapak sama ibu, tapi mereka belum juga ngasih jawaban. Kalau aku gak segera melunasi uang UKT itu, aku gak tahu lagi harus berbuat apa. Aku pasti akan di DO dari kampus ini. Kuliah udah semester 7, sayang banget kalau sampai aku keluar hanya gara-gara ini. Pokoknya aku gak mau tahu, sebisa mungkin aku harus tetap stay dan menyelesaikan kuliahku ini. Ada telepon masuk itu, Pak. Dari siapa? Gak tahu, Pak. Aku juga kurang tahu. Coba dilihat dulu, Pak. Siapa itu yang nelpon? Kalau menurut ibu sih kayaknya itu Bagus deh, Pak. Soalnya kan uang UKT-nya nunggak. Kita udah lama nggak melunasi uang UKT-nya. Ya juga ya, Pak. Habis nyari uang di zaman sekarang ini susah banget. Punya padinya hancur karena hama. Giliran ganti di tanaman apa yang lain, tanamannya mati karena kering kemarau. Aduh, pusing banget ya, Bu. Kepala Bapak ini rasanya pusing memeledak. Iya, Pak, Ibu juga. Perkara itu bisa dibicarakan lebih lanjut, Pak. Yang penting sekarang Bapak angkat dulu tuh teleponnya si Bagus. Kasihan dia pasti lagi nungguin. Halo, assalamualaikum Gus. Ya, keburu mati lagi HP-nya. Coba telepon balik, Pak, biar diangkat sama si Bagus. Iya, Bu. Iya Bu, Bapak juga baru sadar kalau Bapak ini gak punya pulsa. Udahlah, tungguin si Bagus recall aja. Ntar kalau masalahnya penting juga, pasti dia nelpon balik kok dia. Aduh, bapak ini kemana sih? Diteleponin dari tadi gak diangkat-angkat juga. Gak tahu apa kalau anaknya di sini lagi cemas mikirin masa depan, lagi uring-uringan mikirin masalah UKT yang gak kelar-kelar. Ayo angkat dong, Pak, angkat. Aku telepon sekali lagi lah. Sekarang juga awas aja ya kalau masih gak diangkat. Tuh, bener kan apa kataku? Halo Gus, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ini gimana sih, Pak? Diteleponin dari tadi juga malah nggak diangkat-angkat aku. Ini mau ngomongin sesuatu tahu gak? Penting. Kenapa malah teleponnya nggak dijawab, Pak? Maaf Gus, Bapak tadi lagi ngobrol sama ibu kamu, jadi ya nggak sempet mau angkat teleponnya. Jadi ada apa Gus? Apa yang ingin kamu bicarakan sama Bapak? Apa ini semua ada hubungannya lagi dengan uang kuliahmu itu? Ya iyalah, Pak. Pakai nanya lagi. Pak, denger ya, Bagus udah diultimatum sama pihak kampus. Kalau sampai bulan ini belum bisa bayar juga, Bagus akan dikeluarkan, Pak, dari kuliah. Dikeluarin, di drop out. Astagfirullahaladzim. Maafin Bapak ya Gus, Bapak belum bisa melunasi uang-uang tunggakan itu. Bahkan sampai sekarang pun Bapak masih belum ada Gus uang untuk melunasinya. Astagfirullahaladzim. Bapak, ini gimana sih, Pak? Nggak becus banget tahu nggak jadi orang tua. Bagus kan udah bilang sama Bapak dari dulu, sama Bapak cepet bayar uang tunggakan itu, cepet lunasin semua tunggakannya. Tapi kenapa sampai sekarang Bapak masih belum ada uang juga, ha? Bapak ini ngapain aja sih selama ini? Ngebangkong terus ya di rumah, ha? Gus, maafin Bapak udah usaha Gus kesana kemari buat dapetin uang tunggakan itu. Tapi apalah daya Gus, rezeki itu belum berpihak kepada Bapak. Bahkan sampai sekarang Bapak masih belum punya uang yang kamu butuhkan itu.
Ah, bohong. Gak mungkin kalau Bapak udah usaha tapi uangnya masih belum ada. Gak mungkin Bapak udah usaha tapi hasilnya nihil, gak dapat apa-apa. Bapak ini pasti leha-leha kan, Pak? Di kampung itu, Bapak pasti leyeh-leyeh kan? Gak nganggap serius kata-kata Bagus. Udahlah, Pak, gak usah pakai alasan-alasan lagi. Bagus tahu kok Bapak itu pinter sandiwara. Bapak itu gak serius buat melunasinya. Astagfirullahaladzim, Gus. Kamu itu nggak boleh ngomong seperti itu sama bapak kamu. Bapak kamu itu sudah usaha, Gus, buat melunasi semua tuh tagihan itu. Bapak kamu itu udah keliling-keliling kampung buat mencari pinjaman, udah kerja sana sini buat ngedapatin uang. Bahkan Bahkan apa, Bu? Apa? Bahkan bapakmu itu sampai rela mulung demi dapetin semua uang-uang itu. Dan sekarang kamu malah menghina ayah kamu dengan kata-kata kasar seperti itu. Durhaka kamu, Gus, durhaka. Halo, terserah Ibu mau bilang apa. Aku itu kayak mana? Yang penting aku tuh gak mau tahu. Aku gak boleh sampai keluar dari kampus itu. Bapak sama Ibu harus bisa melunasi semua tunggakan-tunggakan itu. Ingat ya, Pak, Bu, Bagus masih dikasih waktu sampai minggu depan. Kali ini gak ada kesempatan lagi buat Bagus dikasihani sama kampus. Kalau sampai Bagus nanti keluar, lihat aja Ibu sama Bapak bakal selesai di tangan Bagus. Astagfirullahaladzim. Cih, makan nangis segala lagi. Cengeng, cepet sana kasih teleponnya ke Bapak, ha? Bagus mau bicara penting sama dia. Ini Pak teleponnya. Ya Gus, ada apa? Ada apa? Bagus kasih Bapak waktu 3 hari lagi. Pokoknya Bagus gak mau tahu ya. Dalam waktu 3 hari, semua tunggakan-tunggakan itu harus sudah Bapak lunasin. Paham? Bagus tunggu, Pak, uang kirimannya dari Bapak. Siapa yang nyangka jika anak yang semenurut itu sekarang udah berubah, berani membentak-bentak orang tuanya. Bagus, apa yang sebenarnya terjadi pada dirimu, nak? Kenapa kamu berani membuat papa dan ibumu bersedih? Makasih ya, Pak, Bapak udah sayang sama Bagus. Walaupun Bapak lagi kesusahan, Bapak selalu menuruti semua keinginan Bagus. Bagus janji saat besar nanti Bagus akan kuliah dan menjadi orang yang sukses untuk membahagiakan Bapak. Bagus sayang sama Bapak. Bagus gak akan pernah menyakiti hati Bapak. Karena tak tahu harus mencari uang kemana lagi, bapak dan ibu lalu menggadaikan seluruh perabotan mereka untuk mendapatkan uang. Sekarang rumah kita sudah kosong, tak ada lagi satu pun barang yang masih tersisa di rumah ini. Semuanya sudah habis untuk membiayai kuliah Bagus. Gus, ini adalah uang terakhir Bapak. Bapak harap uang ini cukup untuk melunasi tunggakan kuliah kamu dan biaya kehidupan kamu. Maafin Bapak ya, Gus. Bapak gak bisa jadi Bapak yang baik untuk kamu. Notif masuk, uang dari Bapak. Uang masuk nih, tapi kok cuma 30 juta? Uang segini mana cukup untuk membiayai semua kebutuhan hidupku. Oke lah, uang tunggakan lunas langsung dibayar. Tapi uang jatahku mana cukup kalau cuma 2 juta dari sisa pembayaran itu. Bapak ini bagaimana sih? Masa harus dimarahi terus supaya ngerti? Maafin Bapak ya Gus, semua uangnya sudah Bapak transfer sama kamu. Cuma itu uang yang Bapak punya untuk sekarang ini. Semua perabotan sudah Bapak jual, Gus. Bapak udah nggak punya uang buat ngirimin kamu. Apa? Jadi Bapak harap dengan sisa uang yang ada, kamu harus sebijak-bijak mungkin ya Gus, untuk menggunakan uang-uang yang ada. Bapak juga gak akan ngirim kamu uang untuk bulan depan. Jadi Bapak harap kamu harus bisa bertahan apapun situasinya nanti. Loh, kok gitu sih, Pak? Kenapa malah Bagus yang disuruh survive? Mikirin masalahnya sendiri. Harusnya itu jadi tanggung jawab Bapak dong sebagai orang tua. Emangnya Bapak lupa ya tugas Bapak itu apa, ha? Bapak, sial. 1 bulan kemudian Bagus kehabisan uang. Ia mulai kelaparan dan tak dapat menghubungi siapapun lantaran HP-nya rusak.
Lapar banget perutku. 2 hari belum ada makanan yang masuk ke perut aku ini. Ibu bapak, aku lapar, aku harus gimana ini? Aku gak bisa hubungin kalian karena HP ku rusak. Tak lama kemudian lewatlah seorang mas-mas yang membawa kantong Jack Mart, lalu memberikan roti kepada Bagus yang dikira pengemis. Ini mas, ada roti buat mas. Semoga masnya suka ya dengan rasanya. Maaf mas, saya cuma bisa bantu mas dengan roti sebiji itu. Roti apaan ini woi bangke? Lu kira woi ini pengemis apa hak? Dasar kurang ajarmu. Bukan ya. Maaf mas, maaf. Saya kira masnya tadi pengemis. Jadi saya kasih deh sebiji roti itu buat mas. Mata lu siwer apa ya? Gimana hak? Emangnya woi ini kelihatan kayak pengemis apa hak? Siwer mata lu, siwer. Iya sih mas, emang mirip pengemis kok masnya. Kurang ajar lu ya, kurang ajar. Sialan, berani-beraninya dia ngatain aku itu pengemis. Mata lu aja ya siwer. Gak bisa bedain orang-orang. Ganteng-ganteng kok malah dibilangin pengemis. Untung aja gak gua embat lu, pala lu itu, Roti. Untung aja aku masih punya roti. Kesalahanmu akan aku maafkan mas, karena sebiji roti ini. Nyam 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 nyam. Oh, lapar jelas-jelas sepotong roti itu gak akan cukup untuk mengenyangkan perutku yang lapar ini. Apalagi aku udah 2 hari gak makan apapun. Jadi wajar kalau perutku itu masih lapar sampai sekarang ini. Jack Mart, toko Jack Mart. Bukankah roti ini dari orang itu berasal dari toko itu? Ya, gak salah lagi. Roti ini dan orang tadi barusan dari tempat itu. Itu artinya di sana ada banyak makanan dan aku gak akan kelaparan lagi. Kalau berhasil makan makanan di sana, ya. Aku akan makan di sana. Aku akan makan di sana. Tanpa panjang pikir, Bagus lalu masuk ke toko Jack Mart dan mencicipi makanan yang ia sukai. Kenyangnya. Akhirnya perutku udah gak kelaparan lagi. Kayaknya tadi sekarang aku tinggal mikir gimana ya caranya supaya aku itu bisa keluar dari tempat ini tanpa dicurigai. Apalagi kalau sampai ketahuan. Apa langsung pergi aja ya? Langsung pergi dengan keadaan tenang, seolah-olah gak terjadi apa-apa pada hari ini. Yalah, coba aku praktekin cara tenang itu. Semoga aja kasir-kasir di sini gak ada yang curiga sama aku. Bagus lalu menyelipkan semua sampah-sampahnya ke bawah rak makanan. Baru kemudian pergi tanpa rasa bersalah sedikit pun. Selamat siang mas, terima kasih telah pergi belanja di Jack Mart. Yang bawa sama-sama. Hari demi hari terus berlalu. Setiap kali Bagus lapar, dia pasti pergi di Jack Mart untuk mencari makan. Aduh lapar, udah jam berapa nih? Perutku keroncongan. Jam 1, walah. Yolah ya, udah jam 1 siang ini ternyata udah waktunya aku untuk makan siang. OTW dulu lah ke dalam Jack Mart. Selamat siang mas, selamat berbelanja di toko Jack Mart. Ya mbak, sama-sama. Lah mas, masnya kan yang kemarin tak kira pemulung. Ngapain masnya di sini? Mau ikut belanja juga ya, mas di Jack Mart? Iya, saya lagi milih makanan kok. Ini habisnya saya bingung mau makan apa. Jadi ya saya kebingungan deh sampai sekarang. Kebingungan, tapi kok jajannya udah dibuka? Iya, mas, sampean kalau mau makan jajanan bayar dulu dong di meja kasir. Gak bisa main langsung comot-comot aja mas kayak gini. Udah kayak maling aja, tahu gak mas? Loh, emangnya kenapa kalau saya main comot-comot? Suka-suka saya dong mas. Masnya mau kayak mana? Mau langsung makan dulu kek? Mau langsung bayar dulu kek? Oh, juga dua-duanya sama-sama bayar. Bedanya cuma ini saya belakangan. Ya nggak bisa gitu dong mas. Di sini nih emang ada peraturannya mas. Kalau mau makan harus dibayar dulu. Nggak bisa main comot-comot aja kayak mas ini.
Nanti kalau misalnya udah dibuka gitu, udah dijilat, dicelupin, terus bungkusnya disembunyiin di bawah-bawah rak-rak laci, siapa juga yang rugi? Siapa juga yang disuruh ganti? Kasir-kasir kan? Kasir-kasirnya yang menanggung semua kerugian ini, Mas. Bukan Mas, paham nggak? Oh, bawel. Meskipun sudah mendapat peringatan, nyatanya Bagus tak kunjung takut. Dia tetap nekat memakan makanan yang ada di minimarket. Nyam 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 nyam. Gawat, sendal aku kencang banget lagi. Sampai kedengar sama mbak-mbak kasirnya. Gawat, gawat, gawat. Aku harus gimana ini ya? Aku gak boleh ketahuan kalau lagi makan makanan. Ya udah, biar gak dicurigai, aku masukin aja ke bekas-bekas makanan ke dalam celanaku. Bagus hampir saja ketahuan karena mbak kasirnya menghampiri. Buset Mas, kencang amat tadi sendawanya. Saya kira tadi ada kodok bangkong, tahu nggak? Giliran dicek malah Mas yang udah biasa kesini. Iya mbak, tadi perut saya sakit masuk angin. Kayaknya gara-gara kena dinginnya AC deh. Dari AC ini. Ya udah kalau gitu saya lanjut cabut dulu ya mbak. Perut saya sakit banget, pengen boker. Bagus pulang dari sana. Lalu malam pun tiba sesampainya di rumah dan melihat Bagus lagi kelekaran karena kepanasan. Oh, panas, panas, panas. Oh, tititku panas sekali. Tolong, tolong. Burungku panas, burungku panas sekali. Tolong, tolong. Ini semua gara-gara keripik setan ini, gara-gara keripik setan itu. Burungku jadi kepanasan. Oh, tolong, gatel, panas. Bagus selalu pergi ke rumah sakit, tapi tiba-tiba dia ditabrak oleh becak yang sedang melaju karena remnya yang blong.